Tuhan kasih tempat 1000 meter dan kami bangun dan kami gak punya uang waktu itu. Dan Tuhan kirim buru-buru gagap untuk menyelesaikan. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, Engkau yang menyuruh. Kalau Engkau yang menyuruh, aku akan melakukan. Dan karena saya percaya, ketika Tuhan menyuruh saya, menyuruh saudara, dan kalau saudara lakukan dengan taat, Dia akan bertanggung jawab. Amin. Ya, Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, Dia tidak akan pernah biarkan kita. Makanya Dia diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan saya dan saudara. Pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, pada waktu kita lemah, pada waktu kita kuat, pada waktu kita kaya, pada waktu kita miskin, Dia Immanuel. Namanya tidak berubah karena kuasa Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya, saudaraku. Saudara mungkin boleh berubah, tapi Yesus Kristus Dia tetap konsisten dan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah untuk selama-lamanya. Amin. Yes. Ya, setelah mereka melakukannya, menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Saudaraku bayangin, iman disertai ketaatan, tindakan, dan bukan hanya beberapa ekor, tapi jalannya goyang. Berarti begitu berlimpah sekali. Itulah bersama Tuhan. Nah, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Ya? Berapa? 12 bakul. Nah, itulah matematikanya Tuhan Yesus. Ya, ada yang guru matematika di sini? Coba angkat tangan. Wah, guru matematika. Coba, Ibu Lydia, tolong hitungin 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa menurut ilmu matematika? 0,0000000 gitu ya. Ya. Tapi saudaraku, makanya Tuhan Yesus sendiri matematikanya nggak lulus. Iya, nggak lulus. Suruh ngitung 5 tambah 2 bagi 5.000 12 bakul. Kan gak masuk akal. Gak lulus di matematikanya. Oh, tapi dia olahraganya nilainya A+. Disuruh berenang malah jalan di atas. Oh, keren kan? Iya, kimianya A++. Kenapa kimia A++? Ada guru kimia di sini? Oh, air jadi anggur ya Pak, betul ya. Makanya nilai kimianya Tuhan Yesus A++. Saya mau katakan hari ini bahwa apa yang tidak mungkin kalau bersama Yesus mungkin. Ya, jadi jangan pernah takut. Mungkin sakit juga ada yang mengalami sakit sudah bertahun-tahun. Dokter mengatakan kamu gak akan sembuh. Kalau Tuhan Yesus bilang sembuh, dokter mengatakan gak sembuh, tapi Yesus bilang sembuh. Saudara lebih percaya mana? Dokter atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara sakit jangan ribut. Cari dokter dulu, cari Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah dokter di atas dengan dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Wanita yang menaik darah 12 tahun, ketika dia datang kepada Yesus, dia sulit sekali untuk bertemu dengan Yesus. Karena banyak orang yang mengerumuni Yesus, dia akan bertemu dengan Yesus. Dia berusaha untuk bertemu, terus dia hanya satu, menjamah jubahnya sedikit. Dia bilang apa tidak itu? Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Saat itu juga wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dan waktu itu juga pendarahannya stop, berhenti. Karena ada kuasa Yesus yang bekerja. Saudaraku, mungkin saudara yang punya penyakit cancer, penyakit apapun yang saudara saat ini alami, perkatakan dengan iman. Tadi kan sudah nyanyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saudaraku, lanjut. Ketika Simon taat, ada mujizat yang terjadi. Dia dapat banyak ikan. Cara kerja Tuhan dibutuhkan apa? Sebuah ketaatan. Terus lanjut. Terus, yang ketiga. Oke, terus 3. Terus, ya, cara kerja Tuhan itu butuh respon, ya. Kita kata perintah, tinggal perintah. Kalau tidak dijalankan, tidak akan menghasilkan. Pada waktu Simon mendengarkan perintah dari Tuhan, kalau dia tak menjalankan, apakah terjadi mujizat? Jadi perintah itu butuh ketaatan. Siapa yang nyuruh? Tuhan. Kita taat dan kita lakukan. Jangan banyak pikir ketika Tuhan yang suruh. Aku percaya Bapak Pendeta Tony dan Ibu Lydia waktu kesini, kalau gak disuruh Tuhan pasti gak mau.
Siapa sih yang mau melayani desa terpencil begini kalau bukan Tuhan yang suruh? Karena Tuhan yang suruh, kuncinya adalah dibutuhkan apa? Ketaatan. Nah, saudaraku, ketaatan. Dan saudaraku, setelah Tuhan suruh dia lakukan, dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Jadi ketaatan tanpa tindakan juga tidak akan terjadi apa-apa. Di dalam ketaatan artinya kita harus ada pekerjaan, bekerja. Apa yang kita lakukan? Ingat nggak apa arti ibadah? Ibadah itu dari kata Ibrani avoda. Avoda ada 3 hal. Avoda yang pertama work, yaitu bekerja. Kemudian worship, menyembah Tuhan. Dan kemudian service, melayani. Ya. Melayani artinya apa? Menolong orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang menderita. Work artinya bekerja. Berarti orang Kristen itu harus bekerja supaya mendapatkan makan. Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya dalam ibadah kita harus bekerja, ya, rajin bekerja agar menghasilkan uang. Ya, terus selain itu kita worship, menyembah Tuhan. Ada pujian penyembahan yang saudara lakukan. Tapi semangat bukan hanya di gereja saja. Pada waktu saudara di luar dari tempat ini, saudara tetap menjadi penyembah yang benar. Amin. Nah, saudaraku, dan sesudah mereka menghela para-para ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kenapa Yesus tidak katakan engkau akan menjadi pemancing manusia? Kenapa, saudaraku? Kalau pemancing cuma dapatnya sedikit, tapi Alkitab penjala manusia berarti lebih daripada satu. Saudaraku, katakan, aku akan menjadi penjala manusia. Halo, jemaat Sumber Yakub, siapkah engkau menjadi penjala manusia? Siap? Ya, pasti datang berikutnya lebih penuh lagi. Karena setiap ini orang-orang jemaat di tempat ini menjadi penjala manusia, mencari jiwa, bukan satu, tapi lebih daripada satu, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bayangin saudara, Petrus seorang pengusaha, seorang nelayan, pengusaha yang hebat, berhasil luar biasa. Pada waktu Tuhan suruh, kau sekarang bukan jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Itu satu perintah yang sangat berat, bahwa dari pengusaha, dari nelayan yang berhasil, dia tinggalkan dan dia lepaskan semuanya, dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat 11, respon. Jadi perintah, ya kan, kalau tidak direspon, itu tidak akan hidup dan menjadi realita atau kenyataan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Ya, selamat datang Yesus. Kenapa mengikut Yesus? Nah, ada lagu siji loro telu, ya kan? Siji loro telu, ayo kocok podo melu, papat limo enam. Derek Gusti itu. Ya, mari kita beri kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Setelah itu kita berdoa. Oh, mari kita bergoyang. Ya, yang mau masuk ke depan tidak bergoyang bersama Yesus. Ayo bantu ya. Yang mana sih kan? Oh, dulu. Itu
dari Gusti mesti selamat. Itulah kami Tuhan, iman kami. Kami percaya sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Bapa. Biar firman itu hidup, firman itu menyembuhkan, firman itu menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, membebaskan yang hidup terbelenggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara dengan kebenaran firman kepada umat-Mu yang ada di GBBS Sumur Yakub. Tuhan Yesus urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, agar mereka menjadi jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat biasa, tetapi menjadi penjala-penjala manusia, sehingga Tuhan bahwa desa ini akan dimenangkan oleh Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati penggembalaan Bapak Tony dan Ibu Lydia. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan luar biasa untuk memenangkan jiwa di daerah ini dan sekitarnya, bergandengan tangan bersama umat Tuhan di tempat ini, supaya semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seluruh tim pelayannya juga diberkati di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang bermasalah sudah berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih pulang dari tempat ini. Kami bukan yang biasa-biasa, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Yang bersama